Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore ini kami ada di tempat ini. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu menasihati kami, firman-Mu menegur kami, firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami. Itulah sebabnya Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang lebih meriah untuk Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Tadi lagunya tuh luar biasa tuh. Satu kali nanti engkau mendapati kami tiada cacat celah menjadi mempelaimu. Wow, kita siap jadi mempelainya Kristus. Ya. Saya senang sore ini ada di tempat ini. Sebab saya serasa masih muda Bapak Ibu. Yang kedua, saya senang, saya nggak usah nongeng-nongeng ke belakang. Ada cermin. Saya tinggal lihat aja udah kelihatan. Praktis. Luar biasa, yang duduk di samping di pinggir itu 2 kali lipat jemaatnya ya. Masuk di YouTube ini banyak betul yang hadir gitu ya Pak. Apakah ada yang sudah kenal saya kecuali Presiden Korea Utara? Mana tadi Kim mana? Saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Beni Siowarjaya. Ada yang namanya Beni di sini? Beni itu artinya baik. Dalam bahasa Latin itu Beni itu artinya baik. Siowarjaya ada 3 suku kata. Siau itu marga saya kelahiran Singkawang, Kalimantan Barat, numpang lahir di sana. Orang tua saya orang Het. War itu kalau orang Inggris bilang perang. Dalam bahasa Inggris itu perang. Jaya kalau orang Jawa bilang itu menang. Jadi Beni Siowarjaya itu orang baik bermarga Sio, kalau perang selalu menang kira-kira. Versi plesetannya. Saya tinggal di daerah Jakarta Barat, di daerah Puri Indah di Permata Buana. Istri saya seorang worship leader di gereja kami. Istri saya juga seorang penyanyi rohani, tapi ketika punya anak sudah berhenti rekaman. Dia rekamannya di rumah. Saya seorang pengkhotbah, sudah melanglang buana kemana-mana, dan akhirnya sekarang saya menetap di Gereja Bethel Indonesia di Puri Indah. Baru 2 tahunan di sana. Satu kali saya tuh punya jadwal pelayanan yang begitu padat, Bapak Ibu. Saya ingat sebelum COVID itu sebulan bisa 3 kali keluar kota pelayanan. Nanti ke Kalimantan, nanti ke Manado, nanti ke Surabaya, nanti ke Jogja, ke Malang. Pelayanan. Betapa bangganya saya waktu itu. Sebab Tuhan pakai saya luar biasa, padahal saya yang mengklaim diri saya dipakai Tuhan waktu itu. Nah, dalam perjalanan saya ke Manado, kan Jakarta Manado tuh cukup panjang ya perjalanannya, 3 jam kurang 5 menit. Saya mempersiapkan khotbah seperti biasa di pesawat, keluarin iPad, baca-baca ayat. Saya tuh merenung, kenapa saya jadi sibuk begini ya gitu. Kesana kemari pelayanan. Nanti jadwal padat ini, kalau di Jakarta juga, wah sibuknya urusan di gereja tuh banyak sekali. Apa sih yang saya cari? Nah, renungan itu saya ajak kita merenung hari ini. Kan Bapak Ibu lebih senior dari saya. Pasti Bapak Ibu sudah lebih lama jadi Kristen dibanding saya. Karena kan usianya udah lebih kan dari saya kan gitu. Saya baru jadi Kristen tuh tahun 2005. Lalu masuk ke dunia pelayanan, sekolah, kuliah, jadi dosen. Wah, pelayanan begitu banyak. Saya merenung di pesawat. Apa yang bikin saya begini? Lalu Tuhan senang gak sih saya
begini Tuhan senang gak sih sebenarnya? Saya merenungkan itu gara-gara saya baca 1 Korintus 9 ayat 27. Saya bacakan ayatnya ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, kata Paulus, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini Paulus loh. Loh, Paulus kok ngomong begitu? Dia sibuk memberitakan Injil kepada orang lain, dia takut ditolak oleh Tuhan. Ini ditolak apa ini gitu? Masa Paulus nggak masuk surga gitu? Kan nggak mungkin. Dari situlah saya merenung, Tuhan, sebenarnya Tuhan mau hubunganku dengan Tuhan itu sampai jadi apa sih? Di situ saya mulai merenung, Bapak Ibu. Pernah nggak kita mikir, puluhan tahun jadi Kristen, aktif dalam komunitas, aktif ke gereja, berbuat baik, berbuat ini, berbuat itu. Apa sih yang Tuhan mau? Sampai seperti apa sih hubungan kita sama Tuhan? Pernah nggak kita nanya begitu? Paulus mempermasalahkan. Ini kan Paulus bukan takut ditolak oleh jemaat karena khotbahnya kasar gitu atau ngomongnya keras gitu, kan bukan itu. Apalagi dia mikir, wah gua nggak masuk surga nih, nggak mungkin. Nah Bapak Ibu, setiap kita Tuhan itu kasih target sampai menjadi mempelai. Itu lagu yang tadi itu. Tuhan itu mau hubungan kita sama Dia sampai jadi mempelai. Kalau sekedar jadi anak Tuhan rasanya udah, sekedar jadi hamba Tuhan rasanya udah. Tapi Tuhan mau goal paling terakhir tuh kita jadi mempelai. Mempelai ini bicara soal hubungan yang sangat eksklusif, hanya Tuhan dengan diri kita pribadi masing-masing. Dan Tuhan berperkara setiap kita, Dia mau masing-masing kita tuh sampai jadi mempelai. Mempelai ini bicara soal hubungan yang intim, hubungan yang saling pengertian. Makanya di Kejadian 20 Allah berkata, aku adalah Allah yang cemburu. Allah yang cemburu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jadi kita itu tidak boleh punya kesenangan yang lain kecuali kesenangan kita hanya di dalam Tuhan. Katakan amin. Lalu di surat Yakobus dijelaskan bahwa roh yang Tuhan taruh di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ini cemburu ini termasuk sebuah kata dalam bahasa Indonesia itu kategori khusus. Dia bukan kata umum, kita boleh ucapkan ke siapa saja, tidak boleh. Saya kalau lihat tetangga saya, istri tetangga saya bermesraan dengan orang lain, saya tidak berhak cemburu. Betul, Bapak Ibu? Karena dia bukan milikku. Tapi ketika saya lihat pasanganku bermesraan dengan pria lain, saya punya hak untuk cemburu. Karena aku punya ikatan resmi dengan istriku. Tuhan tuh punya ikatan resmi dengan kita, Bapak Ibu. Makanya Dia berhak mencemburui kita ketika kita punya kesenangan lain, ketika kita punya Allah lain dalam diri kita. Allah lain itu apa sih? Hobi berlebihan, perhatian kita kepada objek lain secara berlebihan. Kalau penyembahan berhala udah jangan ditanya, itu mah kita udah nggak di situ. Dulu sebelum bertobat saya seorang perokok berat. Saya dengar-dengar itunya betul ya. Saya termasuk salah satu yang pernah isap. Oh, produknya ya. Sehari bisa 2 bungkus. Waktu saya jadi Kristen, apakah saya otomatis berhenti? Enggak. Satu hari saya datang ke sebuah gereja, saya ambil warta jemaatnya, lalu saya baca di situ ada renungan. Allah lain itu adalah segala kesenangan kita yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, yang kita anggap menjadi hal utama. Terus saya cek diri saya, kenapa saya kalau ke toilet harus merokok? Kenapa saya kalau habis makan harus merokok? Kenapa kalau malam hari rokok habis gusar saya harus beli dulu supaya ada stok di rumah gitu? Berarti aku memberi nilai lebih terhadap rokok ini lebih dari Tuhan. Itu Allah lain, Bapak Ibu.
Sejak saat itu saya berhenti sampai hari ini. Saya tidak pernah merokok. Karena aku mau benar hubunganku dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita periksa diri kita. Kita punya kesenangan apa gitu. Ada orang yang terikat dengan tas branded. Wah, dia kalau nggak pakai tas asli itu percaya dirinya turun langsung gitu. Dia nggak percaya diri ketemu orang gitu. Tapi kalau dia pakai tas yang harga ratusan juta, wah dia sengaja jalannya begini, pamer-pamer ke orang. Coba kalau tas itu dipakein ke monyet, apakah monyetnya jadi bernilai? Kan enggak kan, tetap dia monyet kan. Jadi nilai diri kita tidak diletakkan pada barang-barang dunia itu. Itu Allah lain. Itu Allah lain. Allah mau kita berhubungan intim dengan dirinya, bukan dengan objek-objek yang lain. Pak Bu ingat zaman baru menikah dulu, bulan-bulan pertama menikah, tahun pertama menikah, dengan setelah 10 tahun, setelah puluhan tahun, tingkat kita memahami pasangan kita pasti harus meningkat, betul nggak? Awal pernikahan dengan udah puluhan tahun pasti beda. Saling pengertiannya udah makin dalam. Ya kan? Ada orang yang baru menikah, sebelum menikah dia punya kebiasaan kalau dia pulang kerja sore dia harus minum kopi misalkan. Jadi pembantu rumah tangganya udah tahu kalau tuan muda pulang dia bikin kopi, nggak usah disuruh. Karena pembantunya udah lama kerja di situ. Begitu dia menikah, bulan pertama menikah, istrinya belum tahu. Begitu dia pulang nggak ada kopi, betul? Dan dibikinin kopi. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia mulai ngomong kepada istrinya, aku mau kopi. Istrinya bikinin. Besok dia pulang lagi nggak ada lagi, belum terbiasa. Gara-gara kopi bisa ribut besar, bisa sampai mau cerai gitu. Kamu sebenarnya mau nikah dengan aku, mengasihi aku nggak sih? Kenapa aku harus bilang berkali-kali? Kenapa harus bilang terus kopi gitu? Beda kalau orang udah menikah puluhan tahun. Dia dengar klakson mobil suaminya dari dalam aja, suaminya pulang dia langsung ke dapur bikin kopi karena dia udah mengerti, udah 10 tahun menikah. Begitu dia ke dapur bikin kopi, dia tunggu kok nggak masuk itu suaminya. Dia keluar ternyata mobil tetangga yang pulang. Orang sudah menikah puluhan tahun pasti udah saling mengerti. Saya yakin om tante pasti punya bahasa isyarat dengan pasangan kita masing-masing, betul nggak? Nggak perlu lagi kita ngomong. Misalnya dia udah puluhan tahun dia pulang kerja, dia lihat di meja belum ada kopi. Kalau dulu bulan-bulan pertama menikah bisa marah-marah, tapi udah puluhan tahun dia udah pakai isyarat. Apa ini? Oh iya belum ada kopi. Ingat istrinya bikin kopi. Begitu kopi keluar, batuk lagi 2 kali suaminya. Oh iya, pisang gorengnya belum dikeluarkan. Sudah ada kopi, sudah ada pisang goreng, batuk lagi suaminya. Istrinya bingung, dia keluarkan obat batuk buat suaminya. Bapak Ibu, kita udah berapa lama jadi Kristen? Tuhan pasti mengerti kita. Seberapa besar kita mengerti Dia, sehingga kita mau melakukan kehendaknya, menyenangkan hati Dia. Saya tuh tanya sama Tuhan waktu dalam perjalanan di atas pesawat itu, Tuhan, apa ini benar caranya begini? Sibuk sana sini, jadwal saya padat. Nanti hari Selasa saya keluar kota, Jumat pulang, nanti Minggu pelayanan lagi. Kalau enggak nanti Sabtu saya berangkat lagi ke kota lain. Itu sebelum pandemi. Sampai saya merenung, Tuhan, seorang rasul besar yang namanya Paulus saja, dia tanya kepada Tuhan dan dia mencurigai apakah dia nanti ditolak jadi mempelai atau tidak. Saya harus memperkarakan ini, Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di situ saya mendapat pencerahan. Tuhan kasih saya 2 hal yang sebenarnya kita sudah tahu, tetapi 2 hal ini bisa kita optimalkan supaya kita jadi mempelainya. Yang pertama adalah berhubungan dengan Tuhan melalui dialog. Kalau kangen pasangan gimana coba kalau lagi pisah?
Apa yang diambil? Handphone kan? Hai, di mana kamu lagi ngapain? Iya kan? Kita itu harus sering-sering nelpon Tuhan, Bapak Ibu. Lewat doa. Lewat doa. Doa itu adalah dialog, percakapan dua arah. Doa itu bukan meminta. Tapi di dalam doa ada salah satu unsurnya meminta, itu yes benar. Tapi doa itu bukan meminta saja. Kalau agama-agama lain secara umum mereka itu memandang doa itu sebagai ucapan mantra, meminta kata-kata ajaib. Kalau kita doa itu adalah untuk meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita mau tahu kehendak Tuhan apa sih dalam hidup kita, lewat apa kalau enggak? Lewat doa. Doa Bapak Ibu. Jadi doa itu bukan sebuah tindakan rohani yang membuat kita lebih rohani dari orang yang tidak berdoa. Tapi doa adalah bentuk omong-omong kita dengan Tuhan, percakapan kita dengan Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau mulai bekerja. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Ketika nanti aku di kantor, ketika aku berhadapan dengan masalah pelik, doa, tanya sama Tuhan. Dan di dalam doa ada waktunya kita ngomong, ada waktunya kita dengar. Ini kesalahan fatal kita itu, kalau doa kita hanya mau ngomong aja udah selesai, ya udah amin. Baru Tuhan mau ngomong, kita udah amin. Terus fokus pikiran kita udah kemana-mana. Dalam kekristenan doa itu dialog, komunikasi, bukan hanya meminta. Lukas 6 ayat 12, Tuhan Yesus memberikan teladan. Waktu dia jadi manusia 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus itu mau ngambil sebuah keputusan yang penting. Dia mau memilih dari segitu banyak murid, dia mau pilih 12 jadi muridnya dalam organisasi pelayanannya. Di Lukas 6 ayat 12 dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus Tuhan bukan Bapak Ibu? Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Tapi mengapa dia harus berdoa semalam-malaman kepada Bapa? Bukankah dia pribadi Allah Putra? Sekarang begini deh, kalau Yesus tidak berdoa kepada Bapa, bisa nggak dia milih 12 orang? Bisa? Bisa. Saya jadi dosen, saya ketemu mahasiswa tuh, kalau mahasiswa angkatan baru, hari pertama ketemu, satu kelas itu bisa 40 orang. Minggu depan ketemu lagi hari kedua, saya udah bisa nebak. Ini bisa, ini pinter nih, redaksional kalimatnya nggak jelas gitu. Saya udah bisa nebak kalau saya butuh orang yang bantu saya bisa. Gak usah berdoa semalam-malaman. Apalagi Tuhan Yesus. Tapi mengapa dia berdoa semalam-malaman di bukit? Apa sih yang dia perkatakan dengan Bapa? Cuma milih 12 nama. Satu menit satu nama selesai, 12 menit doa. Kenapa sampai semalam-malaman? Apa kurang kerjaan gitu? Mulai jam 12 malam doa, selesai jam 6 sore. Per setengah jam Bapak keluarin satu nama buat Yesus. Masa begitu sih gitu? Nah kita mau tanya dong, apa yang Tuhan Yesus percakapkan dengan Bapa? Hubungan Bapak Ibu, kemesraan, keintiman. Kalau soal milih nama, urus sendirilah. Mungkin kira-kira Bapak ngomong begitu. Tapi mereka bicara soal rencana besar Bapak di bumi ini, apa yang Yesus harus lakukan. Maka terjadilah sebuah hubungan yang intim. Kita berdoa tuh jangan hanya meminta Bapak Ibu Saudara. Sebagai mempelai itu nggak boleh. Coba sekarang kita berandai-andai ya. Saya nanti tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu mohon diam dulu. Nanti ibu ada waktunya jawab. Misalkan istri Anda dalam sebulan dia cuma berkomunikasi secara intim cuma 2 kali. Setiap tanggal 1. Ibu-ibu senang kalau tanggal 1 itu, udah tahu maksud saya gitu. Gajian Bu, benar. Dan tanggal 15.
Tanggal 1 pagi, istri Anda sibuk ke pasar. Dia tahu suaminya suka makan nasi goreng, makanan favorit. Tanggal 1 pagi dia udah sibuk ke pasar, dia beli bahan-bahan nasi goreng. Dia bikin nasi goreng yang harum, pakai terasi dan lain sebagainya. Sore-sore ketika dia dengar klakson bunyi, wah dia langsung jemput suaminya di depan pintu rumah. Dia berkata, "Papa baik, Papa dahsyat, Papa luar biasa, Papa mengerti. Ayo masuk Papa, aku sudah siapkan makanan kesukaanmu." Makanlah si suami di situ. Sambil makan, istrinya berbicara secara mendalam kepada suaminya. Dia cerita tentang anaknya, dia cerita nilai anaknya di sekolah, dia cerita tentang apapun dia cerita. Pembantu rumah tangganya baru kerja 2 hari, sampai lihat, aduh, majikan gua kok mesra bener ya. Suaminya makan ditemenin, cerita panjang lebar, sampai suaminya keselak juga gak sadar istrinya. Begitu selesai makan, istrinya keluarkan daftar belanja bulanan. Aku klaim janjimu. Suaminya bilang gak usah diklaim, ini uang semua buat kamu. Kamu gak perlu klaim, ini buat keluarga kita. Udah selesai tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, 6 gak jelas istrinya kemana. Suaminya pulang gak ada istrinya. Ternyata lagi arisan tas mewah katanya. Suaminya pulang malam lapar belum makan, dia telepon istrinya, udah kamu suruh pembantu bikin mie goreng aja tuh, ada di dapur. Tanggal 15 pagi, istrinya mengulangi apa yang dia lakukan di tanggal 1. Dia pergi ke pasar, dia beli bahan-bahan kesukaan suaminya, dia masak, dia tunggu suaminya pulang. Sore-sore suaminya pulang, dia jemput di depan pintu, dia berkata, "Papa baik, Papa dahsyat, Papa luar biasa, Papa mengerti. Ayo masuk Papa, aku udah siapkan makanan kesukaan." Makan. Lalu dia mulai cerita panjang lebar. Setelah selesai, istrinya keluarkan daftar belanja tengah bulan. "Aku klaim janjimu." "Gak usah diklaim," kata suaminya. "Ini buat kamu semua." Itu tanggal 15, tanggal 16, 17, suaminya punya masalah berat di kantor. Stres, ingin curhat sama istrinya. Dia telepon istrinya. Begitu diangkat, "Mam, bisa ngomong?" "Ah, kebetulan Papa telepon. Ini lagi arisan, kita mau pergi, katanya mau pakai tas yang sama, ini harga tasnya sekian, tolong transfer ya sekarang ya." Padahal suaminya punya banyak masalah mau ngomong. Ini istrinya udah minta lagi gitu. Nanti ketemu tanggal 1 lagi, saya bilang, "Waktu itu telepon ada apa ya?" Suaminya udah lupa, udah banyak masalah yang lain. "Pak, Bapak-bapak mau nggak diperlakukan begitu sama istrinya?" Ini nggak ada bapak-bapak di sini. Mau nggak Pak diperlakukan begitu? Nggak mau ya Pak ya, nggak mau. Tapi kita sering memperlakukan Tuhan begitu. Kita datang ke Tuhan tuh kalau butuh, minta ini, minta itu, sakit. Bukan nggak boleh datang ke Tuhan. Justru pada saat kita lagi senang, lagi bahagia, itulah prime time kita datang ke Tuhan. Kita kan lagi segar, gak punya masalah, kita datang Tuhan. Apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidupku Tuhan? Itu baru namanya mempelai. Selama ini kita memperlakukan Tuhan gak pantas. Kita jadikan Tuhan seperti ban serep mobil. Butuh baru dicari, kita pakai. Jadi akhirnya orang Kristen tuh jadi latah. Kalau kurang, kalau punya masalah, kalau sakit, kalau miskin, baru datang ke Tuhan. Kenapa enggak pada saat kita sehat, kita diberkati, anak bertumbuh baik, kita datang ke Tuhan? Bukan salah datang ke Tuhan. Tetapi kenapa selalu pada saat masalah terdesak baru datang ke Tuhan? Ini kan hubungan yang nggak normal, suami istri, pasangan mempelai kalau begitu nggak normal. Bapak Ibu, tanya kepada diri kita masing-masing. Selama ini hubunganku dengan Tuhan sehat nggak ya? Apakah Tuhan sudah merasa aku jadi mempelainya belum? Kalau konteksnya saya, sibuk pelayanan sana kemari. Suatu hari Tuhan tolak aku nggak sih? Kesibukan liturgis pelayanan itu bisa membawa kita tidak membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan, Bapak Ibu. Wah, saya bertobat di situ. Sungguh-sungguh saya melihat ulang
Pak, kalau dalam doa nggak boleh minta, tapi kan Tuhan bilang di Matius 7 ayat 7, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Dalam bahasa asli Alkitab, diberikan itu bukan dikabulkan. Bahasa Yunaninya itu ZTO, akan direspon. Jadi kalau kita minta maka akan diberikan. Kalau saya minta mineral maka Tuhan kasih mineral, nggak gitu Bapak Ibu. Tuhan akan merespon. Mungkin menurut Tuhan saat itu kamu lebih butuh hal yang lain, bukan mineral. Makanya sering kenapa doa nggak dijawab? Karena Tuhan lebih paham. Mintalah maka akan diberikan, tuh akan direspon, bukan dikabulkan. Direspon. ZTO dalam bahasa Yunani. Alkitab Perjanjian Baru kan pertama kali tulis dalam bahasa Yunani. Ke bahasa Indonesia kan udah terjemahan ke berapa puluh. Mintalah maka Tuhan akan memberi respon. Memberi respon dengan mengabulkan adalah dua hal yang berbeda. Makanya kenapa Tuhan, aku udah berdoa, aku udah puasa, sampai puasi kata orang Medan, kok gak dikabul-kabulkan? Ya karena Tuhan merespon. Tuhan belum bukan menjawab apa yang kita mau. Lalu di Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Senang ya kita ya lihat ayat ini ya. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, mintalah apa saja yang kita kehendaki, maka kita akan menerima. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita mengerti nggak? Kita mengerti apa yang Dia mau kasih nggak, Bapak Ibu? Jadi kata mintalah apa saja itu jangan kita masukin, suka-suka kita apa aja, enggak. Kalau anak masih kecil, umur 3 tahun, 4 tahun, dia bisa minta apa saja ke orang tuanya, karena dia belum punya pengertian keadaan orang tuanya dan apa yang orang tuanya mau kasih. Tapi kalau anak udah beranjak dewasa, dia mulai lihat orang tuanya gaji cuma 30 juta, dia minta mobil Ferrari, nggak mungkin. Orang tuanya gaji cuma 30 juta, menghidupi keluarga, paling banter minta BMX, BMW juga nggak dapet dia gitu. Paling banter sepeda BMX. Nah kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan di dalam kita, kita mulai mengerti apa yang Tuhan mau kasih kita. Jadi kita nggak bisa klaim minta apa saja yang kita kehendaki terus kita dapat. Kita paham dulu apa yang Tuhan mau kasih. Baru kita tahu bahwa itulah Tuhan mau kasih, itulah yang kita minta, Bapak Ibu. Seperti mempelai dunia itu loh, kayak kita dengan pasangan hidup kita. Kita butuh banyak dialog dengan dia supaya kita makin tahu apa yang dia senang, apa yang dia gak senang. Komunikasi. Sama Tuhan juga begitu, Bapak Ibu. Lewat doa. Jadi doa itu jangan sampai kita punya konsep seperti agama-agama pada umumnya. Agama-agama pada umumnya itu kan doa itu adalah meminta kata-kata mantra, kata-kata ajaib supaya hidup kita dimudahkan di dunia. Tetapi dalam kekristenan itu kita mau semakin intim dengan Tuhan. Itu yang pertama lewat doa. Jadi kita bisa optimalkan hubungan kita dengan Tuhan sampai jadi mempelai lewat satu ini doa. Yang kedua, berhubungan intim dengan Tuhan tidak hanya ketika kita berdoa, tapi berhubungan intim dengan Tuhan terlebih harus lewat setiap peristiwa hidup yang kita alami. Katakan amin. Setiap peristiwa hidup yang kita alami itu bisa bikin kita makin intim dengan Tuhan. Peristiwa hidup ini lebih berkualitas. Saya bukan bilang doa tidak berkualitas, tapi peristiwa hidup ini lebih berkualitas. Kita mengalami Tuhan tidak hanya lewat dialog, tapi lewat peristiwa hidup. Makanya namanya orang pacaran itu pinginnya ketemu, betul nggak? Mana ada orang pacaran lewat telepon melulu gitu. Padahal rumahnya dekat gitu, dia nggak pengen ketemu. Dia lewat telepon terus, lewat WA terus. Nggak ada. Orang pacaran tuh mau ketemu.
mau mengalami bersama-sama. Itu mempelai yang normal tuh begitu. Sama dengan Tuhan juga dulu, kita mau mengalami peristiwa hidup bersama Tuhan supaya kita semakin intim dengan Tuhan. Jangan sampai gini loh Bapak Ibu. Saya bukan merendahkan pendoa, bukan. Jangan sampai kita sehari doa 4 jam, tapi mulut kita jutek ke orang. Itu kalau udah ngomongin orang bisa nggak berhenti, kayak ada batu baterai mulutnya. Nggak berhenti, ngegosip gitu. Tapi di gereja jadi pendoa syafaat gitu. Doanya lebih banyak dari orang lain. Tapi kelakuannya ke pembantu, ampun dah. Kalau udah marah ke pembantu rumah tangga tuh keluar kebun binatang dan sebagainya. Hanya gara-gara gelas pecah. Itu pun gelas hadiah beli sabun colek gitu. Tapi masuk ruang doa bisa berjam-jam, begitu keluar lihat rumahnya kotor dikit langsung ngomel-ngomel ke pembantu. Tidak mengalami Tuhan dalam peristiwa hidup. Apalah artinya semua itu Bapak Ibu? Seringkali kita datang kepada Tuhan hanya dalam doa dan berurusan supaya masalah kita diperingan. Padahal lewat masalah yang kita alami, Tuhan itu mau berkarya nyata dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28, ingat ayatnya? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu boleh hal baik, boleh hal sangat baik, boleh hal buruk, boleh hal yang sangat buruk yang kita alami. Kalau kita mengasihi Allah, pasti Allah bekerja nyata dalam masalah yang kita hadapi. Katakan amin. Itulah sebabnya kalau kita punya masalah Bapak Ibu, ini masalah yang bukan karena kita bikin dosa loh ya. Anda diuri ketahuan masuk penjara, lalu Anda berkata Allah turut bekerja dalam penjara, ya enggak. Itu menuai apa yang ditabur. Anda udah benar, nggak ada salah, dibenci orang, difitnah, nah itu. Jangan buru-buru berdoa suruh Tuhan beresin masalahnya. Tuhan mau bekerja nyata dalam masalah yang kita hadapi. Temukan di mana karya Tuhan di situ dalam masalah yang kita hadapi. Ayub itu merasakan Tuhan. Dia bilang sekarang dia tahu, bukan dari orang tapi dia merasakan. Masalah yang kita hadapi Tuhan bisa pakai supaya kita makin dekat Tuhan. Saya dibaptis tahun 2005. Sebulan setelah saya dibaptis, mobil saya hilang dicuri orang Bapak Ibu. Waktu itu saya berkali-kali diajak jadi Kristen sama teman-teman saya nggak mau. Jadi Kristen itu dijagai pasukan malaikat Tuhan, dilindungi, dikasih jodoh yang sesuai, bisnis lancar, pokoknya mantap dah jadi Kristen. Saya nggak mau, tapi oleh banyak peristiwa akhirnya saya memberi diri jadi Kristen, dibaptis selama kurang dari sebulan mobil saya benar-benar hilang dicuri orang. Wah saya emosi, saya pengen marah ke teman saya. Katanya jadi Kristen dilindungi pasukan malaikat. Kok mobil saya hilang, malaikat diam aja. Mana saya belum merit lagi waktu itu, ini mobil ini alat kebanggaan saya cari jodoh. Sekarang mobil hilang, makin jauh jodoh saya. Saya stres duduk di depan komputer, saya kirim email ke Tuhan Yesus. Alamat emailnya Kristus_Yesus@yahoo.com. Wah saya curhat habis-habisan di situ. Ketemu sama polisi, saya bikin laporan. Itu orang Kristen polisinya. Mobil saya baru umur 2 tahun lebih. Saya kredit 2 tahun dilindungi asuransi. Begitu udah selesai kredit, asuransi udah nggak ada, mobilnya hilang. Kata polisi itu, di asuransi nggak? Udah enggak. Yuk bikin plat di pinggir jalan, plat yang sama. Yuk pinjam mobil teman, pasang di situ, di foto, klaim dulu asuransinya. Nanti baru saya terima laporannya. Kan lumayan. Kristen ini polisinya. Kristen polisinya. Kok begini ya gitu. Saya baru dibaptis belum sebulan, lagi menyala-nyala api Roh Kudus. Nggak mau saya nggak mau. Stres, saya kirim email ke Tuhan Yesus. Saat saya mau sungguh-sungguh gini-gini, saya kirim email, balik mental.
alamat palsu. Tapi ada kekuatan adikodrati yang menggerakkan saya buka Alkitab. Saya belum mahir buka Alkitab waktu itu. Sekali buka langsung jadi ayat 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Oleh ayat ini saya menjadi kuat. Dan oleh peristiwa ini hubungan saya dengan Tuhan jadi makin dekat. Jadi saya baca Alkitab, saya doa, saya mau hasil Alkitab yang saya baca saya praktekkan dalam hidup saya. Jadi peristiwa seburuk apapun Tuhan bisa pakai supaya kita makin intim dengan Dia. Katakan amin. Jangan pernah mengutuki masalah yang kita hadapi. Kalau Tuhan sampai izinkan masalah yang kita hadapi, pasti Tuhan bekerja di situ. Bahkan Alkitab yang saya baca berkata selai rambut kita lepas pun Tuhan tahu. Betul? Apalagi bapak ibu yang udah botak pasti Tuhan tahu. Satu lembar aja Tuhan tahu, masa jatuhnya rombongan Tuhan nggak tahu gitu. Tuhan tahu bapak ibu. Jadi masalah yang kita hadapi sepelik apapun, temukanlah di mana Tuhan hadir. Tuhan pasti hadir dalam masalah yang kita hadapi. Kita yang nggak mampu nangkepnya karena keruh pikiran kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan buru-buru doa minta Tuhan selesaikan masalah yang kita hadapi. Tuhan, pelajaran apa sih yang mau aku dapat supaya aku meningkat hubungannya dengan Engkau gitu loh. Itu Bapak Ibu. Oh, saya ngalamin banyak masalah. Saya bukan orang baik. Saya sebelum bertobat itu terlibat dengan kuasa gelap juga. Betul, saya bukan orang baik. Tapi saya orang yang mau taat sama Tuhan. Ngapain sih saya jadi pendeta, saya jadi pengusaha udah sukses kok. Menurut saya udah sukses. Setidaknya saya tidak bergantung sama orang. Tapi saya memberi diri menjadi hamba Tuhan. Saya menceritakan apa yang saya alami. Nggak dibayar. Kecuali gereja yang kaya raya, mengundang saya, gereja besar di bulan Jemaat. Saya diundang, saya dikasih, saya ambil. Tapi saya tidak pernah menutup. Dengan nggak dibayar bukan berarti saya lebih baik dari yang dibayar. Bukan. Saya mau ceritakan bahwa saya bayar utang ke Tuhan. Kesempatan kedua tadi, bela. Makanya saya bela-belain datang ke sini. Betul. Kalau waktu itu saya mati, pasti masuk neraka. Sekarang Tuhan kasih saya kesempatan hidup kedua kalinya. Saya bayar utang ke Tuhan. Walaupun saya tahu nggak pernah kebayar, tapi saya mau melakukan seoptimal mungkin. Bapak Ibu Saudara, ini kan perenungan saya di atas pesawat. Setelah saya merenung begitu lama, saya berkata, saya ingat sama satu peristiwa. Dulu saya ini menikah agak terlambat. Umur 37 saya baru menikah. Karena saya sempat kerja di Amerika, sempat kuliah di sana. Terus hidup saya juga tidak mengenal Tuhan. Pulang ke Bandung, orang tua saya ada di Bandung. Pulang ke Bandung pacaran hampir 3 tahun. Terus mau menikah gitu. Kita sudah ke satu gereja karena calon saya waktu itu di satu gereja Kristen di Bandung. Saya dan dia itu sudah katekisasi pranikah. Udah dapat sertifikat. Restoran itu kita udah bayar DP. Baju pengantin juga udah jadi separuh gitu. Untung undangan belum dibikin. Gagal. Wah, waktu gagal itu betapa sakitnya hati saya. Udah investasi ke sana kemari. Saya mulai ngitung pulsa handphone berapa ya selama 3 tahun pulsa handphone berapa ya itu. Karena setiap kali terima hadiah tuh nomor dia terus gitu yang keluar mahal-mahal lagi waktu itu. Kan dulu teleponnya bukan pakai WhatsApp kok. Wah, mahal sekali. Nyesel saya, udah investasi. Mana waktu itu saya kerja di Jakarta, di Cikarang. Saya harus weekend saya pulang ke Bandung nyetir, kan belum ada tol waktu itu yang nyambung. Saya kecewa. Saya
bilang sama Tuhan waktu dalam pertemuan saya di pesawat, Tuhan, dulu aku pernah gagal Tuhan dan tidak jadi menikah. Tapi kali ini aku gak mau gagal lagi Tuhan. Aku mau target jadi mempelaimu Tuhan. Jangan sampai aku datang menghadap Engkau terus aku gagal lagi. Belajar dari kegagalan itu. Toh buktinya Tuhan kasih yang jauh lebih baik sekarang. Tapi kalau aku sudah menghadap Engkau, aku gagal jadi mempelaimu, udah gak ada kesempatan lagi. Jadi kita tanya sama diri kita masing-masing. Jangan sampai kita gagal jadi mempelai Tuhan. Gak apa-apa Pak, saya yang penting masuk surga jadi cleaning service aja di surga, gak apa-apa. Target kita itu memerintah bersama Kristus. Tuhan siapkan mahkota supaya kita memerintah bersama Kristus. Tuhan gak kasih kita target jadi cleaning service di surga, karena itu bukan target kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam perenungan itu saya dapat pendengaran audible, betul-betul audible. Saya dengar di dalam pesawat ada suara bilang begini, flight attendant prepare for landing. Dan, udah mau nyampe Manado ternyata gitu. Pramugari yang ngomong. Bapak Ibu Saudara, kiranya pengalaman saya ini bisa kita jadikan sebuah peringatan buat kita masing-masing. Kita lihat perjalanan hidup kekristenan kita selama ini. Apakah kita sudah layak disebut mempelai Kristus? Kalau kita rasa ragu-ragu belum layak, kita punya waktu untuk kejar ketinggalan kita. Kita punya waktu untuk kejar ketinggalan. Besok kita bangun pagi, kita bisa perbaiki itu semua. Dari hari ke hari kita terus perbaiki. Jangan sampai di ujung maut baru kita berkata, Tuhan aku mau jadi mempelaimu. Too late, kata orang Inggris, terlambat. Sekarang ini waktunya. Sekarang ini waktunya, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tanya sama diri kita masing-masing, layak gak aku disebut mempelai Kristus nih sekarang? Jangan sampai kita didapati tidak berkenan. Hidup singkat Bapak Ibu. Rata-rata kan di atas saya nih umurnya kan, di atas 60 rata-rata. Alkitab saya bilang, Alkitab yang saya baca bilang umur manusia 70 sampai 80 tahun. Nah, kalau 70 sampai 80 tahun, kalau usia 60 berarti kan tinggal 10 tahun lagi. Rasanya masih lama kalau 10 tahun. 1 tahun itu 360 hari. 10 tahun itu 3.600 hari. Sanggup nggak kita hidup 3.600 hari ke depan? Belum tentu, Bapak Ibu. Belum tentu. Check up ke dokter udah pernah merah semua. Iya kan? Makanya selagi ada kesempatan, yuk kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan sampai jadi mempelainya. Sampai kita betul-betul menjadi mempelai. Mempelai itu punya hubungan eksklusif, saling mengerti. Tuhan mengerti kita ngerti dia nggak? Kita ngerti dia nggak? Bapak Ibu bawa pulang kebenaran ini, nanti malam sebelum tidur kita renungkan lagi. Kita minta Roh Kudus buka hati kita renungkan lagi. Lalu besok pagi kalau kita bangun pagi, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kita perbaiki kekeliruan kita, supaya di sisa umur hidup kita ini kita berkenan dan dikenang oleh Tuhan. Jangan sampai kita kayak orang di luar sana loh. Kita mau cari apa sih gitu. Berapa bulan lalu tuh saya lagi bongkar-bongkar buku kuliah saya. Buku kuliah S2 saya di Amerika berapa puluh tahun lalu masih ada. Dulu mau saya buang, sayang. Saya simpen berapa puluh tahun buka, masih buku yang sama. Saya pikir nih saya 10 tahun lagi mau mati nih, kenapa saya simpan nih buku kayak gini? Barang-barang dunia itu tidak bisa menyelamatkan kita. Jangan kejar hal-hal yang fana, tapi kejarlah hal-hal yang tidak kelihatan itu. Toh kita pulang nggak bawa apa-apa, betul kan? Kita nggak bawa apa-apa. Capek-capek kerja, ngirit, hidup ngirit, tiba-tiba mati. Siapa yang senang? Orang lain yang mati. Ya kan? Wah kita kerja, kita ngirit, bukan nggak punya gitu. Ada tipikal orang yang ngirit gitu. Dia untuk dirinya dia nggak mau gitu, dia ngirit, mati. Udah nggak bisa nikmati. Gitu. Ketika kita menghadap Tuhan, tidak ada apapun yang bisa kita bawa. Kecuali Anda cuma bawa 1 gigi palsu yang ada emasnya. Cuma itu doang, yang lain nggak bisa. Maka pikirkanlah perkara yang kekal.
Yang kita bawa untuk prestasi kita jadi mempelai Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan sore ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersuka cita untuk firman yang sudah kami dengar. Kami sungguh ingin menjadi mempelai Tuhan. Tolong kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus untuk terus memimpin dan menuntun kami sampai kami benar-benar jadi mempelai-Mu. Sehingga suatu hari kami duduk bersama dengan Engkau dalam pesta anak domba, dalam kekekalan abadi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan